bahwasanya Tuhan itu esa, satunya Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Ya. Oke, hanya ajarannya saja yang berbeda-beda. Mana ajaran yang hak, yang masih benar, mana yang sudah tidak benar lagi, kan kira-kira begitu. Tetapi itu kan pemahaman pemahaman Pak Ustadz Wafi. Tapi sebenarnya kalau dari aku ya, kita ini agama ini banyak ini Pak. Ada ribuan ini agama di dunia ini. Ada sampai 4.000 ini. Dan banyak juga agama yang mengatakan Tuhannya itu Esa, bukan hanya Islam, Zoroaster. Banyak juga ini yang Esa juga dia. Tetapi pertanyaannya sebenarnya esensi bukan di situ. Di antara 4.000 agama ini dan 4.000 juga Tuhannya yang berbeda-beda. Ini sebenarnya ada satu yang sebenarnya asli. Selebih satu saja yang asli, selebihnya iblis semuanya ini. Jadi 4.000 yang agama dengan 4.000 Tuhan ini, yang asli pencipta itu satunya sebenarnya. Tapi siapakah Mr. X-nya itu? Yang asli itu mana? Karena semua mengaku asli, semua mengaku pencipta langit dan bumi. Tapi yang asli itu yang siapa? Itu yang mau dicari sebenarnya. Karena nggak mungkin Tuhanku sama dengan Tuhan Ustadz Wafi, nggak mungkin itu. Karena surganya berbeda, nggak ada itu. Jadi aku dengan saksi, aku dengan mula jadi Nabolon itu, Yesus dengan mula jadi Nabolon itu nggak ada itu, nggak sama itu Tuhannya. Tapi sama-sama menuhankan, sama-sama punya Tuhan. Tuhan dia si X, Tuhanku si Y. Jadi tetapi si pencipta langit dan bumi ini yang asli siapa? Itunya sebenarnya. Nah, di sini kalau misalnya begini Mas Gabriel, yang menciptakan umat Islam ini Tuhan kan, sama kan dengan yang menciptakan orang Kristen? Pasti sama. Nah, berarti kan Tuhannya sama kan? Tuhannya sama, cuma kan beda. Tunggu dulu. Beda. Yang menciptakan Nabi Muhammad, apakah bukan Tuhan yang diyakini oleh orang Yahudi atau Tuhan yang diyakini oleh umat Kristen? Sesuai dengan keyakinan kami, benar, itu Tuhan kami yang menciptakan. Keyakinan kami. Nah, yang menciptakan Nabi Muhammad Tuhan Anda, betul? Keyakinan kami. Nah, sesuai ketika yang menciptakan Nabi Muhammad adalah Tuhan Anda, Pak, berarti kan apa kata saya di awal? Semua umat manusia di dunia ini ada satu Tuhan yang menciptakan. Cuma cara membedakan mana yang benar dan tidak, lah itu yang kita diskusikan. Apakah ajaran Kristen atau Islam yang benar-benar berpegang terhadap sejarah yang pasti. Nah, misalnya nih, misalnya saya tanya sekarang sama Bapak, tapi Bapak tidak perlu pakai dalil, saya nanya aja sebenarnya. Ini cuma pertanyaan logika saja, Pak. Iya. Bapak ketika punya Bible, Pak, saya punya Al-Quran. Betul. Nah, Bapak punya Bible, saya punya Al-Quran. Kita berbeda, meskipun oknum-oknum yang disebutkan itu sebenarnya sama, tapi menceritakannya dengan hal yang berbeda, kan gitu. Nah, sebagian sama, sebagian berbeda. Oke, sekarang misalnya begini, Pak. Misalnya saya tanya, teman-teman Kristen mengakui bahwa teman-teman Kristen itu memiliki 5.000 manuskrip Bible. Nah, 5.000 manuskrip Bible, Pak. Manuskripnya banyak nih. Yang paling tua adalah Vatikanus dan Sinaiticus. Yang paling lengkap, yang paling tua adalah itu. Jadi Bible setelahnya, manuskrip setelahnya itu turun dari ini, Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, selain itu tidak ada yang lebih tua. Jadi dua ini yang paling tua yang diakui oleh gereja sedunia. Misal saya tanya, misalnya apa? Siapakah yang mencatat Kodeks Vatikanus yang paling tua itu? Orangnya siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Coba saya tanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Aku yang macet atau kayak mana? Assalamualaikum Ustadz Wafi sama Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Nandar. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Lanjut Ustadz. Salam. Ya gitu Pak Gabriel. Coba sekarang saya tanya, dari ribuan manuskrip yang tercatat menceritakan isi Bible, yang paling tua adalah Vatikanus dan Sinaiticus. Coba saya tanya misalnya, Vatikanus siapa penulisnya dan bagaimana kredibilitasnya? Coba. Posko pengungsian di tempat ini sudah dibuka dari Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, telah berpulang. Lanjut Tony, saya di mana Ustaz?
Gak ada